Ini angka tidak main-main, harlahnya ke 99, cabangnya pun yang hadir 99. Jangan sampai warga Nahdlatul Ulama diurus oleh organisasi lain. Nanti takut pura-pura membantu tapi akidahnya dipelenceng-pelencengin. Bapak-bapak Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah PWNU se-Sumatera, dan Rois Suriah dan PCNU, dan Ketua Tanfidiyah PCNU se-Pulau Sumatera. Alhamdulillah, menurut rekap dari panitia, semua pengurus wilayah Tanfidiyah dan Rois Suriah yang hadir totalnya 10 wilayah lengkap 10 Sumatera hadir. Untuk PCNU, Rois Suriah dan Tanfidiyah memang tidak kita semua undang, terutama dari Kepri, dari Sumut dan dari Aceh tidak semua kita undang. Yang hadir tengah-tengah kita telah datang menurut rekap panitia ada 99 cabang 10 Sumatera. Ini angka tidak main-main, harlahnya ke 99, cabangnya pun yang hadir 99. Ini bukan kebetulan Pak Marah Halim. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami atas nama penanggung jawab acara yang harlah di Palembang ini akan menyampaikan dari hari Kamis sampai hari Sabtu sore nanti, bapak-bapak diundang oleh PBNU untuk hadir di sini, mau ngapain dan untuk apa. Kenapa sampai butuh waktu 3 hari? Saya paham ini musim Isra Mi'raj. Seperti Pak Ali Samosir ini terpaksa meninggalkan 6 kali jadwal. Kalau sekali jadwal 1,5 juta, berarti sudah kehilangan pendapatan 9 juta. Betul Pak? Ada 3 acara yang akan dilaksanakan di tempat ini, di kawasan sini, di Jakabaring. Besok malam puncak harlah, tempatnya di dining hall, yang tadi bapak-bapak dekat penginapan, yang nginep di Wisma Atlet, tinggal jalan kaki. Paling-paling 1,5 menit nyampe dari kamar bapak-bapak. Kemudian yang kedua, ini acaranya besok malam pukul 19.00, dimulai dengan pembacaan Maulid Nabi, kemudian dilanjutkan dengan acara organisasi. Kemudian malam hari ini kita mengadakan silaturahmi di luar acara inti. Ini nanti malam adalah lebih banyak mendengarkan arahan Ketua Umum dan Rois Am, berdialog dengan pimpinan, dengan pengurus cabang, dengan petinggi-petinggi NU di Pulau Sumatera tentang keluh kesah dan apa masa depan NU di Pulau Sumatera yang harus dilakukan dan diperbuat oleh PBNU untuk pengembangan NU baik wilayah, cabang maupun MWC di Pulau Sumatera. Nanti kita minta bapak-bapak sekalian menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, baik sikap maupun program di forum ini. Supaya besok kita tidak lagi bicara urusan internal organisasi. Biasanya kalau forum kumpul seperti ini, ada yang ngomong tentang madrasah, ada yang ngomong tentang SK, ada yang ngomong tentang Lanjisnu, ada yang ngomong tentang wakaf tanah dan sebagainya, dibicarakan pada malam hari ini. Mulai besok sampai hari Sabtu kita akan membicarakan 2 topik. Naik dulu Mas, balik yang pertama tadi. Nah ini,
Topik pertama, kita akan bicara tentang lingkungan hidup dan hutan sosial. Topik kedua, kita akan bicara mengenai peremajaan sawit rakyat atau PSR. Muncul pertanyaan dari cabang-cabang. Kenapa NU ngurusin beginian? Kenapa tidak hanya ngurus pengajian? Tidak hanya ngurus pesantren? Tidak hanya ngurus madrasah? Tidak hanya urus pendidikan? Kok tiba-tiba ngurusi lingkungan sama hutan dan ngurusi kelapa sawit? Ada apa ini? Betul, Pak? Ada yang tanya seperti itu? Nah, kalau ada tanya seperti itu, jawabannya adalah karena warga NU, petani kelapa sawit, 80% adalah warga Nahdlatul Ulama. Karena itu wajib hukumnya pengurus Nahdlatul Ulama ngurusi warganya yang hidupnya dari kelapa sawit. Jangan sampai warga Nahdlatul Ulama diurus oleh organisasi lain. Nanti takut pura-pura membantu tapi akidahnya dipelenceng-pelencengin. Ini kira-kira begitu. Kenapa NU kok ngurusi lingkungan hidup sama ngurusi hutan? Karena lagi-lagi masyarakat di sekitar hutan dan yang berhak mengelola hutan mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Ini kira-kira kenapa kita melaksanakan ini. Kenapa demikian? Karena warga NU di Pulau Sumatera sebagian besar adalah petani dan bersentuhan dengan hutan. Sedikit sekali warga NU yang bersentuhan dengan gedung-gedung bertingkat. Paling-paling hanya Pak Marahalim. Paling-paling hanya Pak Aswandi. Orang Sumatera bersentuhan dengan gedung bertingkat. Tapi paling banyak bersentuhan dengan hutan dan petani sama lingkungan. Karena itu targetnya kita, target acara ini untuk yang lingkungan hidup, untuk yang hutan sosial ada dua. Targetnya. Ini sambil baca kepean saya ini, Pak. Tahun ini dan tahun depan pemerintah akan menanam pohon sebanyak 10 juta pohon. Dan pemerintah tidak mampu menanam pohon itu sendiri. Pohon itu nanti mungkin 1-2 juta pohon diserahkan sama pengurus NU dari PB sampai ranting untuk ditanam di pondok pesantren, di lahan bapak-bapak sekalian. Dan yang mengkoordinir program ini nanti adalah ibunda kita, Ibunda Alisa Wahid. Nah, nanti, jadi kalau minta pohon jangan minta ke saya, mintanya ke Ibunda Alisa. Minta pohon. Nomor 2, di Indonesia ini, wabil khusus di Pulau Sumatera, ada sekitar 2 juta hektar hutan yang oleh pemerintah akan diubah statusnya menjadi hutan sosial untuk diserahkan sama warga di sekitar hutan untuk kepentingan produktif. Tapi 2 juta hektar itu kalau didalami ada yang sudah diduduki oleh rakyat.
ditanami singkong, ditanami ketela, dan macam-macam. Ada yang berupa jurang dan gunung. Kalau kita tanya orang kehutanan, namanya juga hutan, Pak, jawabannya. Target PBNU tidak mau muluk-muluk. Target. Dengan acara ini nanti, bapak-bapak sekalian akan diajarin bagaimana caranya. Targetnya 1 MWC. 1 MWC. Di lingkungan NU, di Pulau Sumatera, targetnya minimal mendapatkan 100 hektar hutan sosial. Targetnya. Madrasah dan pondok pesantren punya NU minimal 50 hektar. Supaya ditanami usaha-usaha produktif seperti ketela, jagung, macam-macam. Supaya organisasinya mandiri, terukur, bisa membiayai organisasi secara lumintu, sustainable dan jangka panjang. Supaya NU mempunyai unit usaha. Karena unit usaha NU selama ini hanya mengandalkan satu buah PT. Namanya PT Min Haitsu La Yahtasib. Karena itu dengan adanya ini maka kita lebih terancana, tidak sekedar min haitsu la yahtasib. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mana ini yang di sini? Enggak, lanjut masih mas. Output tema peremajaan perkebunan kelapa sawit, targetnya apa? Setiap 1 MWC ada 1 koperasi petani sawit NU. 1 koperasi petani sawit NU di tingkat kecamatan bisa mengorganisir minimal 500 hektar kelapa sawit PSR. Apakah mampu? Mampu. Saya kasih contoh. Yang besok penanaman perdana di Muara Enim. Yang mengelola itu Koperasi MWC NU Kecamatan Rambang di Muara Enim. Mengelola 370 hektar sawit, mendapatkan bantuan PSR dari pemerintah 1 hektarnya 30 juta rupiah. Kenapa besok ketua umum ke Muara Enim dalam rangka itu? Jadi ini bukan berarti tidak bisa, bisa. Kenapa bisa? Karena MWC Kecamatan Rambang, ketuanya Pak Sutono, ini lagi persiapan karena ketua umum besok ke sana sama Pak Menko, sudah berhasil mengurusi petani sawit NU dan mengajukan replanting ke BPD PKS, ke pemerintah, mendapatkan 1 hektar 30 juta rupiah. Pulang dari sini harapannya semua cabang-cabang yang ikut kelas petani itu besok melakukan pengorganisasian di kampungnya masing-masing. Setelah itu penutupan akan ditutup oleh Bapak Menek BUMN, Bapak Erick Thohir yang sudah pakai jaket Banser. Setelah itu malamnya bapak-bapak yang ingin langsung pulang boleh pulang. Yang menyesuaikan tiketnya ingin pulangnya Ahad pagi silahkan, tempat masih kita sediakan. Mana yang bapak-bapak ingin nikmat dan enjoy. Kalau misal ingin ziarah dulu silahkan. Ingin silaturahmi dengan calon besan dulu juga silahkan.
misal ada calon besan atau ingin mencari istri lagi di sini, itu saya nggak ikut tanggung jawab.